Izinkan saya sini menyampaikan satu dua patah kata yang akan saya patah-patahkan. Yang berjudul pelajaran dari Isra dan Mi'raj. Ceramah agama yang kedua yang akan disampaikan oleh Aris Agustian. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Aku ada pantun. Mingkana dengar payu dek sudah. Tap atap Tanjung atap. Di seberang serupi. Hadirin dulu mantap-mantap yang dek mantap menjadi gemini. Yang pesek bertemu dengan yang pesek, hello sek. Yang mancung bertemu dengan yang mancung, heloncung. Yang gendut bertemu dengan yang gendut, helondut. Yang pesek bertemu dengan yang mancung, akhirnya yang gendut tidak bisa salam. Bulut gendut. Akhirnya mereka mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab yang pelajaran yang pertama itu pelajaran yang baru disebut bab. Dan yang baru pelajaran baru itu masalah kata. Ada yang berpeci dan yang berjilbab, jauhlah salam dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa triyakil aghyar wa miftahil albabil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil ahyar ada ni'amillahi afdali. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya cintai, yang saya muliakan, Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Razi Al-Mukarram Bapak Sultan Syahrir Damian. Yang saya muliakan, Kepala Madrasah Aliyah sekaligus Kepala Bagian Pendidikan Al-Mukarram Al-Ustadz Joko Furwanto. Yang saya cintai, yang saya muliakan, Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Mukarram Al-Ustadz Fauzi. Yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Mukarram Al-Ustadz Ustadz Arif Hindra Al-Qori, yang sempat menghadiri acara Isra Mi'raj kita pada malam hari ini. Yang saya cintai, yang saya muliakan, yang Ustadz jauh-jauh jatuhnya dari Aceh, yaitu Tengku Jumaidi. Yang saya cintai, yang saya muliakan, Ustadz wal Ustadzah yang sempat hadir maupun yang tidak sempat hadir, dan pengurus Osikma yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nanti takut kelamaan waktu, nanti audiennya para ngerutu, nanti aku dipukul, sakitlah hatiku. Dan santriwan yang saya banggakan, yang insya Allah akan jadi pemimpin, dari memimpin diri sendiri hingga memimpin 1000 umat. Dan santriwati yang saya cintai, yang insya Allah akan jadi ibu dari anak-anakku nanti, amin. Karena wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok sebelah kiri, dekat dengan hati. Oleh karena itu wanita perlu kasih sayang sepenuh hati. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang tidak akan bisa diukur pakai pesawat tempur buatan Singapura di Kuala Lumpur di Kuala Lumpur tak akan pernah terukur. Di antaranya nikmat melihat. Kalian lihat ke depan, lihat ke depan. Ada Aris Agustian yang gantengnya seperti Dilan. Dan lain-lainnya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, Baginda termulia anti durhaka, is the man made leader of leader. Siapa lagi kalau bukan ya Habibana wa Syafi'ana wa Mulazina wa Karimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini bukan untuk menampilkan baju saya yang sederhana ini, tapi beribu makna. Bukan pula untuk menampilkan wajah saya yang alhamdulillah ganteng ini. Bukan pula saya di sini ingin berdakwah seperti pendakwah yang menyampaikan lelucon kepada anak cucu Jojon. Bukan pula melawak supaya hadirin tertawa terbahak-bahak. Tapi saya di sini, izinkan saya sini menyampaikan satu dua patah kata yang akan saya patah-patahkan. Yang berjudul pelajaran dari Isra dan Mi'raj.
kesempatan kali ini kita merayakan Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena pada hari ini beliau Nabi besar Muhammad SAW berjalan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa hingga ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Beliau berjalan, beliau mengendarai buruk. Buruk itu besar dikit dari keledai dan kecil dikit dari kuda. Kalian tahu kisah malaikat yang dipatahkan sayap oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia tidak menghormati Nabi Muhammad SAW. Karena ketika itu Nabi Muhammad ingin melaju ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Nabi malaikat tersebut tidak hormat kepadanya, ia tidak berdiri. Kemudian ialah dipatahkan sayapnya. Sang malaikat yang bertasbih, tidak pernah mempunyai dosa, tidak ada nafsu juga dipatahkan. Bagaimana kalau kita ini yang banyak dosa, yang lembur dosanya. Nah, pertemuan Nabi besar Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala yang tentang satu perintah. Apakah perintah itu? Perintah sholat. Perintah sholat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau puasa cukup dengan Al-Qur'an, kalau zakat cukup dengan Al-Qur'an, kalau jihad cukup dengan Al-Qur'an. Tapi kalau yang kali ini yaitu sholat tidak cukup dengan Al-Qur'an. Memang zakat penting, memang puasa penting, memang jihad penting, tapi sholat penting dari yang penting. Oleh karenanya, jaga kau punya sholat, perhatikan kau punya sholat, sempurnakan kau punya sholat. Karena sholat adalah penentu kesejahteraanmu dunia akhirat. Karena sholat adalah penentu kemenanganmu dunia akhirat. Karena sholat adalah penentu kelak di yaumul ba'ats, kamu akan dibangkitkan dalam keadaan buruk atau dalam keadaan baik. Karena sholat adalah penentu kelak di yaumul mahsyar, apakah kamu akan dikumpulkan di dalam lautan keringat atau kamu akan dikumpul dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak di yaumul mizan, kelak kamu akan dipertimbangkan apakah timbangan kamu berat ke kanan atau berat ke kiri. Kelak sholat adalah penentu yang menghisap apakah di hari perhitungan apakah perhitungan kamu diterima dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Karena sholat adalah penentu surga dan nerakamu. Karena sholat adalah penentu amal ibadah, seluruh amal ibadah kamu. Apa kata Nabi SAW? As-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu adalah kepala ibadah. Bagus baiknya amal ibadah kamu tergantung pada sholat. Sholat kamu bagus, maka baguslah seluruh amal ibadah kamu. Sholat kamu rusak, maka rusaklah seluruh amal ibadah kamu. Oleh karenanya, jaga engkau punya sholat. Bersatulah kita dalam sholat. Bersatulah engkau di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Bersatulah engkau di bendera Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat-umat sekarang sholat dibelakangi, Islam dibelakangi, syariat dibelakangi, Quran dibelakangi, sedangkan harta, tahta, jabatan, kekuasaan didepankan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Idza adamatid dunya husjat minha habaitul Islam. Kalau umatku lebih mengedepankan dunia, mengutamakan dunia, harta, tahta, jabatan, kekuasaan, sedangkan Islam dibelakangi, syariat dibelakangi, Quran dibelakangi, maka akan kecabut Islam, akan kecabut kewibawahan Islam, sehingga walaupun umat Islam ini banyak, tapi kita sebagaikan buih di lautan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Aris Agustian. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Acara yang kelima yaitu Syarhil Quran yang akan disampaikan oleh Dinda dan kawan-kawan. Kepadanya Paliyatafaddal alaihi maskura.